Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara Jemaat Mezbah Doa dimanapun berada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama datang pada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Biar pada malam hari ini hadiratnya boleh memenuhi setiap kita. Dimanapun kita berada. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita malam ini, mari kita bersyukur. Bersyukur di dalam setiap hal, di dalam segala hal yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Mungkin malam ini kau di dalam kondisi yang kurang baik sekalipun, mari kita sama-sama belajar untuk bersyukur. Karena Tuhan segalanya bagi kita. Mari sama-sama datang. Satukan hati. Tuhan Yesus, terima kasih. Malam hari ini kami mau menikmati kasih Tuhan. Kami mau sama-sama datang. Biar hadirat Tuhan boleh memenuhi setiap kami. Dimanapun kami berada malam ini. Apapun kondisi kami. Mungkin di dalam titik terendah sekalipun saat ini. Kami mau berkatakan ya Tuhan malam ini. Bahwa Engkau Tuhan adalah segalanya bagi kami. Tidak ada yang menggantikan Tuhan. Tidak ada yang menggantikan-Mu ya Bapa. Engkaulah kekasih jiwa kami. Karenanya malam hari ini, biarlah Engkau memeluk setiap kami, mendekap setiap kami dengan kasih-Mu. Mari sama-sama datang pada Tuhan. Bawa pujian penyembahan-Mu. Hampiri Dia. Izinkan Tuhan memeluk-Mu malam ini. Mendekap dengan kasih. Jesus, Jesus. Terima kasih, terima kasih. Kami datang menyembah. Kami datang menyembah dengan segenap hati. Kami datang menghampiri-Mu ya Tuhan. Kaulah kekasih jiwaku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Tak ada yang dapat menggantikan-Mu. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Tak ada yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu. Engkau segalanya bagiku. Mari datang dengan segenap hati-Mu. Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembah-Mu. Kami angkat suara memuji nama-Mu ya Tuhan. Kau segalanya bagiku. Engkau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembah-Mu. Ku angkat suara memuji-Mu. Kau segalanya bagiku.
Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembahmu. Ku angkat suara memujimu. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembahmu. Ku angkat suara memujimu. Kami datang Tuhan, kami mengangkat tangan kami, kami berserah penuh kepada-Mu. Kami memuji Yesus. Mari sembah Dia. Menyembahmu, kami menyembahmu Tuhan. Dengan segenap hati dan segenap jiwa kami datang, bawa pujian kami. Engkau segalanya bagiku. Engkau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembahmu. Ku angkat suara memujimu. Kau segalanya. Mari dengan segenap hati naikkan pujian. Ya Tuhan, Engkau segalanya bagi kami. Biar ini bukan cuma sebuah pujian, mengagungkan, penyembahan kami. Biar ini lahir dari dasar hati kami karena kami mengasihi-Mu Tuhan. Mari lebih lagi katakan Kau segalanya. Kau segalanya bagiku, Yesus. Kau segalanya di hidupku. Kami angkat tangan kami itu. Kami menyembah. Kaulah yang disembah. Ku angkat suara memujimu. Mari lebih lagi. Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembahmu. Sembah Tuhan. Ku angkat suara memujimu. Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus. Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembah. Ku angkat suara. Ku angkat suara memujimu.
segala pujian bagimu Tuhan. Oh, sembah pujian kami bagimu Tuhan. Engkau kudus, sembah kami bagi yang mulia. Biar kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Ku menyembahmu, ku sembah, ku menyembah, sembah hormat kami bagimu Tuhan. Haleluya. Sebab namamu sebab Engkau kudus, Tuhan. Haleluya. Ku sembah, ku menyembah, ku sembah, Ku segala pujian kami bagi yang kudus. Kami sembah, ku menyembah yang kudus. Ku sembah, sebab Engkau yang layak ditinggikan Tuhan, yang layak Tuhan. Biar kami menyembah Engkau Tuhan. Ku menyembah, layak ditinggikan, layak disembah. Kami sembah. Kami sembah yang kudus Tuhan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi Engkau. Penghormatan kami hanya bagi nama di atas segala nama yang layak Tuhan. Biar segala pujian dan penghormatan kami bagi Allah yang kudus. Engkau yang layak Tuhan, layak kemuliaan bagi Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan, ditinggikan Engkau selamanya.
sebab Engkau layak, Kau yang layak, layak, layak terima penghormatan pujian kami, disembah di dalam roh dan kebenaran, layak, Kau yang layak, layak Tuhan, Kau yang layak, Kau layak, Kau layak disembah, ditinggikan. Amin Tuhan untuk selamanya. Mari bersama angkat hatimu, nyatakan Kau yang layak. Katakan Ia layak, Kau yang layak, Kau layak Tuhan, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau layak Tuhan, Kau yang layak, layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Katakan pujianmu, nyatakan Kau yang layak, layak Tuhan, Kau yang layak, sebab yang layak terima hormat, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran, layak, Kau yang layak, Kau layak Tuhan. Kau yang layak, Pujian penghormatan kami hanya bagimu, Kau layak Tuhan. disembah, Amin. ditinggikan Untuk selamanya, sebab Engkau yang layak terima pujian, Engkau layak terima penghormatan kami Tuhan. Haleluya. Ditinggikan Engkau sampai selama-lamanya Tuhan. Layak, kemuliaan hanya bagimu. Haleluya. Oh, segala pujian hormat kami bagi Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kau yang layak, Kau yang layak, sebab Engkau layak Tuhan. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran, layak, Kau yang layak, kudus Engkau Tuhan. Oh, Kau yang layak, biar pujian penghormatan kami bagimu Tuhan.
layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur buat malam hari ini Engkau Tuhan yang kembali mempertemukan kami di Mesbah Doa, semua karena anugerah Tuhan. Bapak, malam hari ini kami datang berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami buka hati kami bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Ya, shalom Bapak Ibu, kembali kita berjumpa di Mesbah Doa malam hari ini. Saya percaya semua karena anugerah Tuhan kita boleh berjumpa kembali dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Dan baik, sebelum membaca firman Tuhan, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Dan kita percaya bahwa kesaksian menambah iman kita kepada Tuhan. Karena ketika kita menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib, maka kita sama-sama terus membangun ya iman percaya kita di hadapan Tuhan. Ya, shalom ya Ibu Debbie Basir, saya bacakan kesaksian ini. Saya mau bersaksi tentang anak saya laki-laki usianya 23 tahun. Beberapa tahun yang lalu saya pernah menelpon ibu dan konsultasi dengan ibu dan memohon doa untuk anak saya yang kepahitan terhadap saya. Waktu itu ibu sempat berdoa untuk saya dan juga anak saya. Dan saat itu ibu menasihati saya, menganjurkan agar saya terus berdoa ya. Dan saya memang selalu berdoa Bu buat anak saya, terlebih anak saya yang laki-laki ini. Karena dia kepahitan terhadap saya sejak dari kecil. Saya terus berdoa puasa setiap hari Senin dan itu saya lakukan sampai sekarang. Berdoa buat dia. Selama kurang lebih 20 tahun terus saya sudah berdoa puasa dari dulu. Ya, dan puji Tuhan Bu, dijawab Tuhan. Jadi ceritanya begini. Ya, bulan lalu ketika itu pagi-pagi sekali dia baru pulang dari kerja karena memang dia itu kerjanya malam hari. Nah, pagi hari itu dia pulang dan saya mendengar anak saya lagi teleponan dengan temannya dan dari nada bicaranya mereka sedang bertengkar. Saya saat itu menjadi khawatir karena saya tahu bahwa anak saya itu kalau marah dia ngamuk, semua barang-barang pasti dibanting, ya apapun yang di depannya pasti dia rusak. Dan ternyata benar saja itu terjadi. Dia membanting semua barang yang ada di meja kamarnya. Dan ketika saya mendengar itu, saya langsung masuk ke dalam kamarnya, ya, yang saat itu dia lagi emosi. Tapi setelah dia melihat saya, dia langsung menangis, ya, dan dia sambil menangis dia berkata, dia bilang memang ya tidak ada orang yang sayang kepada dia. Mendengar kata-katanya itu dalam hati saya bilang puji Tuhan ya, ini adalah waktunya ya, karena saya ingat kesaksian dari ibu ya ketika ibu terbebas dari kepahitan ya, saat itu juga ibu merasa tidak ada yang sayang. Jadi saya langsung peluk anak saya Bu, saya peluk dia, saya katakan kepada dia bahwa mama sayang sama kamu, mama selalu mendoakan kamu, mama sayang sama kamu, sambil memeluk dia. Saya biarkan dia terus menangis Bu, sampai akhirnya dia lelah, mengantuk, lalu saya suruh dia tidur. Puji Tuhan, sejak saat itu terjadi perubahan dan terjadi pemulihan. Ya, biasanya kalau anak saya itu minta sesuatu kepada saya, ya dia kasar dan tidak pernah berterima kasih. Tapi sejak saat itu, sejak saya berdoa buat dia dan berkata bahwa saya mengasihi dia, ya sekarang kalau dia minta sesuatu dan saya memberi, dia pasti akan langsung berkata terima kasih Ma. Ya, dan hati saya sekarang ini merasa lega sekali Ibu. Ya, saya langsung memuji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dan sejak saat itu sampai hari ini anak saya mengalami perubahan. Saya berterima kasih pada Tuhan Yesus, juga terima kasih buat Ibu Debbie karena lewat semua khotbah-khotbah Ibu di Mesbah Doa, Mesbah Syukur, juga di Sunday Online, serta semua khotbah-khotbah Ibu yang lain ya yang saya ikuti itu memberi semangat dan kekuatan. Sekali lagi terima kasih Bu, Tuhan Yesus memberkati Ibu dan seluruh keluarga. Ya, Tuhan memberkati. Amin, amin, amin. Puji Tuhan ya Bapak Ibu, kita mendengar satu kesaksian yang luar biasa malam ini bahwa ketika kita rindu untuk terjadi pemulihan, ketika kita rindu untuk terjadi pemberesan di hadapan Tuhan,
maka Tuhan itu turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan di hidup kita ya. Asal saya baca di sini tadi ibu terus berdoa puasa buat anak ya. Ketika ada seseorang yang berdoa merindukan pemulihan terjadi dalam sebuah keluarga, maka Tuhan itu pasti mendengar. Iya, dan sekarang kita masuk pembacaan Mazmur 83, judul perikopnya doa mohon pertolongan melawan musuh. Mazmur Asaf ya, suatu nyanyian. Ya Allah, janganlah engkau bungkam, janganlah berdiam diri dan janganlah berpangku tangan ya Allah. Ya, sebab sesungguhnya musuh-musuhmu ribut, orang-orang yang membenci engkau meninggikan kepala. Mereka mengadakan permufakatan licik melawan umatmu dan mereka berunding untuk melawan orang-orang yang kau lindungi. Kata mereka, marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa sehingga nama Israel tidak diingat lagi. Sungguh mereka telah berunding dengan satu hati, mereka telah mengadakan perjanjian melawan engkau. Penghuni kemah-kemah Edom dan orang Ismail, Moab dan orang Hagar, Gebal dan Amon dan Amalek. Ya, Filista beserta penduduk Tirus juga Asyur telah bergabung dengan mereka menjadi kaki tangan Bani Lot, Sela. Iya, saudara, memang ketika akhirnya Tuhan mengizinkan bangsa Israel jatuh ke dalam tangan musuh akibat dari kebebalan hati mereka, tidak mau bertobat, menghina Tuhan, menyembah berhala, ya Tuhan izinkan akhirnya semua bangsa-bangsa bersatu dan melawan Israel. Bahkan Tuhan izinkan bait suci direbut orang, dihancurkan, bahkan dijarah, saudara. Ya, dan orang Israel akhirnya berseru kepada Tuhan. Mereka memohon kepada Tuhan dan berkata, Tuhan jangan bungkam, jangan diam Tuhan. Ya, lihat bahwa semua musuh-musuhmu sudah meninggikan diri. Mereka bersehati, mereka bersepakat untuk menentang dan menghancurkan bangsa Israel. Bahkan mereka berkata mereka akan melenyapkan bangsa Israel dari tengah-tengah bangsa-bangsa yang lain supaya bangsa Israel tidak ada lagi. Saudara, memang bangsa Israel ini adalah bangsa yang keras tengkuk. Mereka bertobat, mereka berdosa, bertobat lagi, berdosa lagi, Tuhan izinkan jatuh lagi dalam penghukuman dan ya seperti itu terus. Tetapi ya walaupun Tuhan itu murka atas bangsa ini, tapi ingat ya Tuhan itu memang sudah berkata bahwa bangsa ini adalah bangsa perjanjian. Ya, mereka itu adalah bangsa pilihan Tuhan, sehingga ya Tuhan tidak akan izinkan mereka binasa. Bahkan sampai hari ini kita melihat perang dan perang terus. Mereka terus, saudara, bangsa-bangsa itu ingin berusaha untuk melenyapkan Israel dari muka bumi ini. Tetapi ya karena Tuhan yang menyertai, Tuhan yang ya dari dulu sudah meneguhkan bangsa ini, maka Israel sampai hari ini tetap ada. Sekalipun mereka hanya bangsa yang kecil, saudara, tapi karena penyertaan Tuhan, ya Tuhan tetap melindungi mereka sampai hari ini. Dan ketika Israel merasa bahwa musuh-musuhnya sudah bersatu hati untuk menyerang mereka, mereka berseru kepada Tuhan, memohon agar Tuhan ya tolong Tuhan, lihat ini musuh-musuh ini berusaha untuk ya menghancurkan bahkan membinasakan bangsa Israel. Mereka sudah bersatu hati untuk mengadakan perjanjian melawan Tuhan dan bangsa Israel, saudara. Dan di sini mereka berkata bahwa penghuni kemah Edom, orang Ismail, Moab, Hagar, Gebal, Amon, Amalek, ya Filista beserta Tirus dan juga ya Asyur sudah bergabung dengan mereka menjadi kaki tangan Bani Lot. Kita tahu bersama ini adalah bangsa-bangsa yang memang ketika bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian, bangsa-bangsa ini yang berhadapan, saudara, dengan mereka. Jadi kita tahu bersama sebenarnya ya Israel itu bukan merebut tanah itu, tapi memang itu dari dulu adalah tanah yang mereka miliki sampai pada akhirnya ketika ya Yusuf dibuang ke Mesir oleh keluarganya, terjadi kelaparan besar, lalu Israel dan anak-anaknya pindah ke Mesir dibawa oleh Yusuf, lalu mereka menjadi bangsa yang besar di Mesir dan akhirnya mereka pulang kembali ke tanah mereka, saudara. Jadi dari awal sebenarnya kalau ikut cerita Alkitab, tanah itu memang tanah milik Israel. Mereka kembali pulang, saudara. Tapi sudah ada bangsa-bangsa lain yang menduduki tanah-tanah itu sehingga mereka harus berperang untuk melawan ya bangsa-bangsa yang udah ada di situ. Dan ketika mereka juga akhirnya memberontak lagi kepada Allah, ya Tuhan izinkan akhirnya mereka masuk lagi ke dalam ya malapetaka, diserang oleh bangsa-bangsa musuh yang ada di sekeliling mereka.
Perlakukanlah mereka seperti Midian, seperti Sisera, seperti Yabin dekat sungai Kison yang sudah dipunahkan di Endor, pun menjadi pupuk bagi tanah. Buatlah para pemuka mereka seperti Erob, Yaseeb, dan seperti Seba dan Salmuna seperti pemimpin mereka yang berkata, marilah kita menduduki tempat-tempat kediaman Allah. Ya Allahku, buatlah mereka seperti dedak dan berterbangan seperti jerami yang ditiup angin, seperti api yang membakar hutan dan seperti nyala api yang menghanguskan gunung-gunung. Kejarlah mereka dengan badaimu dan kejutkanlah mereka dengan puting beliungmu. Penuhilah muka mereka dengan kehinaan supaya mereka mencari namamu ya Tuhan. Biarlah mereka mendapat malu dan terkejut selama-lamanya. Biarlah mereka tersipu-sipu dan binasa, supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan yang maha tinggi atas seluruh bumi. Saudara, bagi Tuhan untuk menghancurkan semua musuh-musuh Israel itu terlalu mudah. Tapi ya itulah Tuhan memang yang mengizinkan supaya mereka jatuh ke tangan musuh. Ya, dan satu tujuannya agar mereka itu bertobat dan kembali kepada Tuhan. Ya, bagi Tuhan menyelesaikan masalah kita itu terlalu mudah, saudara. Tapi ketika Tuhan izinkan satu masalah kita alami dalam hidup kita karena tujuannya untuk pertobatan, maka kita nggak akan pernah ya bisa melihat ya Tuhan tuh menghalau semua masalah-masalah kita, kecuali satu, apa? Kita bertobat ya. Karena itu Tuhan itu mencintai pertobatan. Tuhan itu suka dengan pertobatan. Ya, kalau hari ini kita mengalami masalah yang bagi kita menurut sangat berat atau apapun, mari kita koreksi diri. Jangan-jangan itu Tuhan izinkan untuk ya membawa kita ini kembali kepada jalan Tuhan, bertobat dan sungguh-sungguh hidup di dalam jalan-jalannya. Karena itu Bapak Ibu, ya tetaplah setia pada Tuhan. Apapun keadaan kita hari ini, percayalah bahwa Dia Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan di hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini. Kami percaya dan kami tahu Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang senantiasa ada bagi kami dan Engkau tidak pernah membuang kami Tuhan. Seperti bangsa Israel, mungkin sering mereka melakukan kesalahan, kepahitan mereka terhadap Tuhan. Bahkan mereka ya juga meninggalkan Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan sangat-sangat mengasihi mereka dan Tuhan sangat-sangat selalu mau untuk mereka bertobat kembali kepada Tuhan agar mereka senantiasa boleh mengalami pemulihan. Bapa, kami berdoa hari-hari ini apapun masalah tantangan yang ada depan kami, biar kami melihat dengan cara pandang Tuhan. Kalau itu bagian Tuhan untuk pendewasaan iman kami supaya kami bertobat, maka beri kami kemampuan untuk terus mengintrospeksi diri kami, bertobat dan sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang dalam pergumulan yang berat, dalam masalah sakit penyakit, mungkin hari ini ada yang sedang terbaring sakit. Tuhan jamah Engkau lawat Bapa, di dalam nama Yesus terjadi kesembuhan. Ampuni dosa pelanggaran kami dan mampukan kami Tuhan untuk menghadapi setiap proses hidup. Kalau hari ini ada masalah keuangan, hutang piutang, Tuhan turut bekerja juga mendatangkan kebaikan. Yang penting kami mau bertobat kembali kepada Tuhan, meninggalkan dosa-dosa kami agar kami boleh melihat pemulihan yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Berkati juga Bapa siap anak-anak-Mu yang bergumul untuk keluar dari ikatan-ikatan dosa, kenajisan, percabulan, kepahitan, kekecewaan, minuman keras, rokok, judi, narkoba dan apapun dosa itu Tuhan. Biarlah kami membuang segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan belajar hidup menghormati Tuhan. Berkati siap mereka juga yang mencari pekerjaan hari-hari ini Tuhan. Memang secara manusia mungkin sulit, tapi kami tahu dan percaya pintu-pintu yang dari Tuhan terbuka bagi orang-orang yang hidup berkenan kepada Tuhan. Berkati siap mereka yang ingin menjual aset juga Tuhan, pertemukan dengan pembeli yang terbaik, yang rindu punya keturunan, anak dibukakan kandungan yang tertutup di dalam nama Tuhan Yesus, anak keturunan ilahi Tuhan percayakan. Juga memberkati Bapa untuk setiap mereka yang hari-hari ini bergumul untuk pemulihan demi pemulihan terjadi dalam rumah tangga, keluarga, suami, istri, orang tua, anak-anak, keuangan dipulihkan Tuhan. Biarlah Bapa Engkau menjadi jawaban atas setiap kehidupan kami semuanya. Karena itu kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami Indonesia.
Biar lawatan Tuhan tercurah bagi Indonesia. Berkati Indonesia menjadi tanah bangsa yang kuat. Bangsa kami setiap hari semakin terang benderang. Bukakan setiap dosa-dosa di atas bangsa ini. Kami bersyukur kalau hari-hari ini kasus korupsi demi korupsi mulai terbuka satu persatu. Karena kami tahu Tuhan sedang membersihkan bangsa kami. Bersihkan sampai ke akar-akarnya Tuhan. Biar kami memiliki pemerintahan yang takut akan Tuhan. Bapak Presiden Prabowo juga Gibran, Tuhan beri roh takut akan Tuhan agar mereka boleh menjalankan pemerintahannya dengan roh takut akan Tuhan. Apapun yang mereka putuskan itu berdasarkan dan keluar dari keputusan Tuhan. Kami berdoa biar hujan pertobatan tercurah atas Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Lawat bangsa kami Tuhan, ampuni bangsa kami Bapa. Kami juga mengangkat tangan buat semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah bagi semua bangsa-bangsa ini. Dan biarlah hujan pertobatan tercurah. Terima kasih Bapa, menyerahkan juga perjalanan rombongan rohani dari Mesbah Doa ke Israel. Tuhan memberkati di tanah perjanjian. Kami mau mengalami lawatan Tuhan seperti bagaimana Yesus pernah hadir di atas kota suci dan kudus-Mu di Yerusalem. Biarlah kami boleh mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Terima kasih penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Kesehatan, kekuatan Kau berikan bagi seluruh peserta yang akan berangkat. Juga semua anak-anak-Mu Tuhan yang ada di Indonesia, yang ada di luar negeri, ya di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia boleh mengalami lawatan Tuhan. Dan kami semua boleh hidup di dalam ya kedamaian dan damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, mari buka hati dan tangan kita malam ini untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas kehidupan kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara dimanapun engkau berada. Ya biarlah perjalananmu berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya